Baik, kita mulai kakak-kakak. Pada sesi tatap maya kita kali ini merupakan sesi tatap maya yang terakhir ya, refleksi bukti karya untuk program pengembangan kompetensi guru PJOK. Kita hanya sebentar, 1 jam pelajaran saja. Sekarang kita mulai pukul 13.06. Mudah-mudahan nanti selesai pukul 13.51 ya, 13.51. Sebelum pukul 14 mudah-mudahan kita sudah selesai, hanya 1 jam pelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam untuk kita semua yang berada di ruang virtual ini. Saya bacakan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, menghargai waktu, kemudian aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha, dan semua diharapkan berpartisipasi. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama, diharapkan nanti kakak-kakak mendapatkan refleksi bukti karya. Kemudian kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada PMM ya, yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Alhamdulillah sudah terbit 2 orang ya, Kak Dikdik dengan Kak Riki sudah terbit di PMM. Kalau untuk Kak Rira, mohon maaf belum sempat saya buka lagi ya, untuk Kak Rira. Kemudian yang lainnya masih perlu dikoreksi ya, masih harus direvisi lagi. Kak Agung juga kayaknya, Kak Agung coba dicek ya Kak Agung. Tadi sama saya sudah divalidasi, mudah-mudahan sudah terbit. Saya belum cek Kak Agung. Siap. Nanti sambil dicek Kak. Yang lainnya mohon untuk segera ya kakak-kakak, karena informasi yang saya terima dari BBGP, walaupun terakhir kakak-kakak mengunggah bukti karya ini sampai tanggal 29, tetapi besok tanggal 27 itu saya diminta untuk menyelesaikan penilaian kakak-kakak. Artinya berarti tinggal 1 hari lagi besok harus selesai kakak-kakak. Ya, harus selesai sampai besok. Seharusnya terakhir itu kan kemarin ya, hari Senin tanggal 25 terakhir untuk upload bukti karya ini. Saya belum cek lagi, terakhir tadi itu ada Kak Rira, Kak Agung yang sudah selesai. Kak Dian masih saya perhatikan masih belum direvisi ya. Ada yang harus direvisi tapi masih belum direvisi. Agenda kita sesi ini yang pertama yaitu pengantar refleksi bukti karya. Kemudian yang kedua pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Baik, yang pertama pengantar refleksi bukti karya. Kakak-kakak, bukti karya merupakan salah satu fitur pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru atau PKG PJOK, kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Bukti karya pada PKG PJOK adalah produk orisinil ya, kakak-kakak, harus produk orisinil.
bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya kalau orsinil 100% ya mungkin tidak ya. Ada beberapa dari kakak-kakak yang bukti karyanya itu dari hasil ATM ya, atau amati tiru modifikasi dari modul ajar yang lain. Asal jangan 100% plagiasi ya itu masih bisa ditolerir ya. Yang penting jangan mengcopy paste dari produk orang lain. Nah, nanti saya sebagai fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Nah, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, seperti yang punya Karira, Kak Agung, dan kalau Kak Agung sudah saya validasi ya, Karira, Kak Dian, ya, itu belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Kalau punya Kariki dengan Kadikdik itu sudah otomatis. Ya. Kalau sudah saya validasi, itu akan otomatis terunggah di PMM. Kemudian peserta harus melakukan perbaikan, kakak-kakak harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Ini contoh yang sudah dilakukan oleh Kak Riki ya. Setelah dilakukan perbaikan, direvisi, kemudian di-upload kembali ke LMS ya. Untuk selanjutnya kembali saya validasi. Nah, sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, nanti kakak-kakak dapat tidak harus diunggah ya, langsung otomatis akan terunggah. Kalau saya sudah menyatakan bukti karyanya sudah valid, itu otomatis akan terunggah ke PMM. Tidak perlu kakak-kakak unggah kembali, itu sudah otomatis. Coba saja dicek Kak Riki, Kak Dik-Dik ya, di PMM-nya sudah ada belum bukti karya yang punya Kak Riki dengan Kak Dik-Dik ya. Nah, kakak-kakak sudah memilih kategori bukti karya ya, yang berupa PDF, bukan video. Nah, ini pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG. Kakak-kakak sudah menentukan bahwa kakak-kakak akan membuat modul ajar. Kakak-kakak, peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya perlu dilindungi hak privasi, keamanan, dan identitasnya. Ini kita tidak tidak bersentuhan dengan peserta didik ya. Oleh karena itu, setiap peserta atau kakak-kakak wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Ini kita tidak bersentuhan dengan peserta didik ya. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hak peserta didik dalam pembuatan produk bukti karya, peserta PKG PJOK wajib yang pertama memberikan informasi kepada peserta didik dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, atau video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online. Ini kita tidak bersentuhan ya. Kemudian meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil foto atau video dan mempublikasikannya sesuai kebutuhan konten pembelajaran. Dan dalam hal ini peserta didik berhak menolak keikutsertaannya jika merasa tidak nyaman. Ini tidak ada di kita ya. Kemudian yang ketiga, memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan peserta didik, dan mencegah adanya potensi perundungan ataupun pelecehan atau isu-isu sosial ya kakak-kakak. Kakak-kakak harus sudah mulai peka dengan isu-isu sosial, dan seharusnya di modul ajar yang kakak-kakak buat juga sudah memprediksi bagaimana merespon isu-isu sosial yang mungkin terjadi pada pembelajaran yang akan kita sajikan.
Kemudian kakak-kakak menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini sudah kakak-kakak buat ya. Tapi hati-hati nih, saya sudah menemukan 2 orang yang pada bagian yang harusnya diuploadnya itu lembar pernyataan peserta PKG, tapi malah modul ajar kembali yang diuploadnya ya, sehingga tidak sesuai. Hati-hati jangan sampai tertukar ya. Jadi ini dibuat dulu, di print out, kemudian di checklist. Kalau kita sih untuk modul ajar berarti yang hanya kolom yang keempat, yang paling bawah yang di checklistnya ya. Yang saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinil saya. Ditandatangani, ditandatangan kepala sekolah, dan diberi cap sekolah. Jangan lupa yang ini nih, banyak yang tertukar ya. Kemarin Kadian dan Karira juga tertukar ya. Di bagian harusnya yang diupload itu lembar pernyataan, malah mengupload kembali modul ajar. Kayaknya belum ke checklist ya, Kang. Lupa, ulang lagi itu, upload ulang jangan. Kenapa Kak Riki? Itu yang terakhirnya belum di checklist kayaknya. Kak Riki mah di checklistnya juga 4-4-annya. Oh iya? Perasaan mah langsung di upload, udah di scan teh, belum di checklist dulu. Di checklist opatanana Kak Riki mah. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini rubrik validasi bukti karya ya. Yang pertama, lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK yang telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Nah, ini Kadian dengan Karira ya yang tertukar itu. Karira sebetulnya sudah sesuai modul ajarnya. Hanya pada bagian lembar pernyataan itu isinya malah modul ajar. Salah mengupload file ya, salah ngambil filenya. Sehingga belum bisa ditayangkan di PMM. Kemudian isi karya video atau PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Di sini kemarin saya mengkoreksi banyak yang kurang di lampirannya ya. Di lampirannya tidak ada lampiran assessment. Assessmentnya seperti apa lampirannya? Tidak ada yang memberikan skor 1-3 misalnya atau 1-5, tetapi tidak ada rubriknya atau tidak ada kriterianya. Apa kriteria peserta didik mendapatkan skor 3 atau 5 atau berapa? Kriterianya seperti apa? Tapi sudah ditambahkan ya, seperti Kak Agung, kemudian Kak Rira juga sudah ditambahkan, Kak Riki juga sudah ya, akhirnya bisa ditayangkan di PMM. Kemudian kakak-kakak ini untuk isi karya ini saya masih sebetulnya masih kurang melihat hasil dari pemahaman kakak-kakak dari PKG PJOK ini. Misalnya contoh, kakak-kakak menyajikan modul ajarnya itu masih meniru dengan modul ajar dari orang lain. Padahal kalau kakak-kakak pede gitu ya, udah aja sesuai dengan pemahaman kakak-kakak. Saya yakin kok kakak-kakak sudah paham. Hanya masalahnya kakak-kakak tidak pede gitu ya, masih percaya dengan hasil produk orang lain. Sebagai contoh dalam urutan
atau template dari bukti karyanya, modul ajar ya, template dari modul ajar. Itu template-nya kan sudah saya share. Itu template yang saya share di GCR itu template-nya yang paling sederhana. Itu boleh kakak-kakak. Itu yang paling sederhana ya, yang dibuat oleh Karira ya. Karira juga membuatnya seperti itu. Jadi sesuai dengan backward design ya, backward design. Itu sederhana kakak-kakak. Bahkan hanya tiga itu cukup ya. Hanya terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian assessment, yang keduanya assessment kan backward design ya. Yang kedua assessment, yang ketiga langkah-langkah pembelajaran. Isinya hanya 3 saja. Itu cukup kakak-kakak. Tapi kalau saya perhatikan dari hasil kakak-kakak itu mempersulit diri karena melihat dari modul ajar orang lain. Ya tidak salah, tidak, modul ajar itu tidak ada yang harus begini, enggak ada yang kaku. Minimalnya itu 3 tadi yang saya sampaikan. Ya. Nah, hanya kakak-kakak kalau saya perhatikan ya malah meniru punya orang lain yang akhirnya mempersulit diri gitu ya. Ada yang sampai satu modul ajar itu sampai 16 halaman. Padahal sekarang hanya cukup beberapa halaman saja, itu sudah cukup. Sehingga kemarin kalau kita buat 3 modul ajar misalnya, 3 modul ajar bisa sampai beberapa kali pertemuan, itu saya kira cukup. Ya, saya kira cukup. Ya. Nah, itu sebetulnya 3 modul ajar atau modul ajar dari awal sampai akhir itu sampai selesai, sampai beberapa kali pertemuan, itu memang kebutuhannya untuk nanti teman-teman kita di MGMP. Ya kalau untuk kebutuhan di bukti karya ini memang sudah cukup seperti apa yang dilakukan oleh Kak Dikdik, ya, Kak Riki, yang membuat RPP-nya itu hanya untuk 1 atau 2 kali pertemuan saja. Jadi tidak sampai tuntas. Nah, seperti yang disajikan oleh Kak Agung kan nggak mungkin kita hanya 1 kali pertemuan peserta didik belajar sampai sasarannya itu sampai ke 6 TP kan nggak mungkin. Ya. Kalau Karira 1 kali pertemuannya itu hanya untuk mencapai 1 tujuan pembelajaran. Ya, saya kira itu tepat ya. Kalau untuk bukti karya di PKG PJOK ini. Begitu. Tapi ya itu masih ada beberapa yang belum sesuai. Silakan untuk untuk direvisi ya, kemudian nanti diupload kembali. Jadi nanti untuk yang masih yang belum valid, yang masih harus direvisi, itu akan saya tolak dulu di sini. Akan saya tolak, perlu perbaikan. Sehingga kakak-kakak bisa memperbaiki lagi. Kalau belum saya tolak, nanti kakak-kakak belum bisa memperbaiki ya. Nah, kemudian yang ketiga, isi karya video atau PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini udah yakin lah kalau kakak-kakak ya. Kemudian yang keempat, isi karya video atau PDF tidak memuat unsur pornografi. Ini juga yakin tidak akan ada. Kemudian isi karya video atau PDF tidak memuat unsur ujaran kebencian. Ini juga saya yakin tidak akan ada yang seperti itu. Nah, kakak-kakak, bagi kakak-kakak yang sudah mengupload draft bukti karyanya tetapi dikembalikan, ya, itu karena skornya belum 100. Ya. Jadi ini kalau di tugas yang lain itu skornya boleh kurang dari 100, tapi untuk bukti karya ini skornya harus 100 kakak-kakak. Contoh punya Kak Agung itu skornya itu kemarin 90, tidak 100, ya tetap dikembalikan. Ya. Kalau sekarang sudah 100, ya bisa divalidasi dan lanjut untuk terbit di PMM, ya, seperti Kak Dikdik dan Kak Riki. Ya. Jadi ini harus 100. Karira juga sama ya. Kemarin saya masih belum sesuai pada lembar pernyataannya. Kak Dian juga sama seperti itu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini rubrik validasi bukti karya PKG PJOK ya. Ini apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Tinggal saya checklist nanti.
Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua. Pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Oke, sebelum dilanjut, kakak-kakak, ada yang mau disampaikan silakan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan dulu temuan-temuan yang saya temukan pada saat memvalidasi bukti karya yang sudah mengupload draft bukti karya ya. Yang pertama, kakak-kakak sebaiknya, jadi kakak-kakak itu bukan tidak bisa membuat suatu modul ajar atau membuat rencana pembelajaran. Membuat rencana pembelajaran itu seperti apa? Kakak-kakak bukan tidak bisa. Saya yakin kakak-kakak bisa. Hanya ini koreksi dari saya dan yang perlu dikuatkan oleh kakak-kakak. Kakak-kakak perlu percaya diri, ya, percaya diri atas kemampuan diri sendiri, percaya diri dengan karya sendiri, percaya diri dengan pemahaman kakak-kakak ya. Jangan karena pemahaman kakak-kakak berbeda dengan hasil karya orang lain, akhirnya kakak-kakak tidak percaya diri. Padahal karya yang orang lain itu belum tentu juga itu yang betul. Yang betul itu yang hasil karya kakak-kakak, ya, bukan yang menjiplak dari hasil orang lain. Jadi sebetulnya kalau saya perhatikan ya kelemahan kakak-kakak itu ya kurang percaya diri saja, kurang percaya diri. Coba diyakinkan lagi. Nah, untuk meningkatkan percaya diri ini ya perlunya latihan, ya. Latihan sering melakukan sering melaksanakan tugas-tugas dalam merancang rencana pembelajaran. Bahkan kalau kakak-kakak seandainya PPG kemarin itu seleksinya ketat, ya, seperti waktu kami PLPG dulu, ya, seleksi ketat, kemudian yang lulus dan tidak lulusnya pun uji apa disebutnya itu UKIN ya. Kalau dulu itu ada UKG gitu ya. Sebetulnya itu hal yang mudah kalau kakak-kakak sering melakukan tugas sebagai guru, gitu ya. Itu sering melaksanakan rancangan pembelajaran. Itu hal yang mudah sebetulnya. Karena itu tugas keseharian kita seharusnya. Kalau misalnya profesinya dokter, ya dokter itu harus bisa nyuntik, harus bisa ngasih resep obat, harus bisa mendiagnosa sakitnya pasien, harus bisa pasang infus ya. Itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Ya, begitupun kita dengan guru ya harus bisa dan ya, harus bisa membuat rancangan pembelajaran. Dan saya yakin kakak-kakak juga bisa sebetulnya. Hanya yang perlu ditingkatkan itu kepercayaan diri kakak-kakak. Ya. Jadi kalau beda dengan hasil karya orang lain nggak apa-apa. Ya. Nanti yang akan menggunakan rancangan pembelajaran kita itu kita yakin aja dengan hasil produk rancangan pembelajaran kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kakak-kakak, langkah-langkah pembelajarannya harus linier kakak-kakak. Harus linier dengan dimulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kan sudah hasil dari capaian pembelajaran ya. Ya udahlah tujuan pembelajaran pasti sesuai dengan capaian pembelajaran karena tujuan pembelajarannya sudah kita turunkan dari CP. Nah, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya harus linier dengan assessment. Jangan tujuan pembelajarannya kemana, assessmentnya kemana. Gitu ya. Coba dianalisis lagi oleh kakak-kakak. Tujuan pembelajaran harus linier dengan assessment dan harus linier dengan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak coba pelajari lagi, implementasikan assessment otentik. Ya. Assessment otentik itu seperti apa?
salah satu assessment otentik itu bisa digunakan kalau ada rubrik penilaiannya, kakak-kakak. Ada rubrik penilaiannya. Kenapa peserta didik ini mendapatkan skor 3? Ya karena misalnya dia melakukan sesuai dengan 3 kriteria misalnya. Kenapa skornya 2? Karena hanya 2 kriteria. Kenapa skornya 1? Karena hanya 1 kriteria misalnya seperti itu. Jadi dibuat seperti itu ya, assessment otentiknya. Kemudian nanti seperti Kak Riki dengan Kak Dikdik ya, itu belum selesai Kak Riki dengan Kak Dikdik ya. Nanti dibuka PMM-nya ya, bukti karya di PMM Kak Riki dan Kak Dikdik, kemudian di copy linknya, dibagikan gitu ya, di-share. Linknya itu nanti disimpan di berbagi bukti karya di LMS. Di LMS yang berbagi bukti karya. Itu linknya disimpan di situ. Yang saya lihat di sana kakak-kakak banyak yang menyimpan file bukti karyanya, bukan. Jadi di kolom itu, di bagian berbagi bukti karya, itu yang di-share itu linknya, link di PMM, link bukti karya kakak-kakak yang di PMM, share di situ, bukan filenya. Ya. Itu ya hasil temuan saya dalam memvalidasi bukti karya kakak-kakak yang kemarin ya. Mudah-mudahan ke depan sih tinggal langsung validasi ya, validasi selesai langsung terbit di PMM. Seperti itu. Sementara ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Izin bertanya Kak Apri. Oh, silakan Kak Sabrina. Ya, maaf tadi terlambat, jadi telat menyimak juga. Mau menanyakan yang modul ini tuh, jadi sedikit pas saya masuk sedang membahas tentang yang pertemuan. Nah, yang modul ajar bukti karya yang kita buat ini, itu tuh buat satu pertemuan aja atau bisa mencakup beberapa pertemuan gitu. Tadi lagi dibahas, cuma saya terlambat masuk, jadi kurang memahami. Terima kasih Kak Apri. Baik, mohon maaf. Kakak-kakak, sebetulnya hasil kesepakatan kita itu kan per konten ya. Per konten, misalnya kemarin Kak Agung. Kak Agung itu sampai 6 TP. Ya, 6 TP. Untuk permainan bulu tangkis ya, kalau tidak salah Kak Agung ya. Permainan bulu tangkis. 6 TP. Itu 6 TP itu sampai tuntas sebetulnya. Dari mulai awal atau pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Bisa sampai beberapa kali pertemuan, mungkin sampai 8 atau sampai 16 kali pertemuan gitu ya. Modul ajarnya itu, sehingga itu dibagi menjadi ya, kalau 6 TP itu disekaligus,kan akan kesulitan ya. Ada beberapa TP yang diintegrasikan sehingga dibuat menjadi satu modul. Nah, kalau dijumlahkan bisa menjadi 3 modul. Kalau yang kemarin itu sesuai dengan yang satu kolom itu berarti satu modul begitu ya. Satu kolom itu berarti satu modul. Nah, itu kepentingannya untuk apa kakak-kakak? Kepentingannya kan kemarin kita sudah sepakat bahwa ini untuk kita bisa berbagi dengan rekan sejawat kita di MGMP. Ya. Jadi Kak Agung membuat modul ajar bulu tangkis itu sampai tuntas seharusnya. Ya. Seharusnya sampai tuntas. Ya. Silahkan dianalisis oleh Kak Agung. Kira-kira kalau sampai tuntas itu membutuhkan berapa kali pertemuan? Bisa 8, bisa 16, bahkan bisa 32 pertemuan misalnya. Atau 1 tahun pelajaran. Bisa saja seperti itu. Silahkan dianalisis gitu ya. Itu dibuat.
dibagi-bagi menjadi beberapa modul. Itu yang satu kolom itu yang sudah diintegrasikan, gitu. Nah, tetapi ya mungkin karena keterbatasan kakak-kakak, akhirnya hanya membuat satu modul, bahkan ada yang hanya membuat 1 kali pertemuan saja. Ya. Jadi untuk 1 kali pertemuan. Ya kalau untuk keperluan bukti karya ini ya sudah cukup. Ya. Tetapi kalau sesuai dengan target kita ingin kita berbagi dengan rekan sejawat kita, ya, termasuk kita juga kan nanti akan menggunakan modul ajar tersebut. Ya. Nah, masalahnya kakak-kakak jangan mindsetnya kakak-kakak masih melakukan copy paste ya, dari karya orang lain untuk modul ajar ini. Padahal modul ajar yang kakak-kakak ambil itu juga belum tentu sesuai ya dengan pemahaman kita dari PKG PJOK ini. Jadi kalau sesuai dengan PKG sih sebetulnya lebih mudah kakak-kakak. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Karira. Ya. Karira itu template-nya itu mengikuti arahan yang saya share itu ya dengan backward design. Nah, jadi Kak Sabrina, ya, sebaiknya sih ya disesuaikan dengan yang saya share tadi, yang saya share kemarin. Perlu saya tampilkan lagi nggak ya? Ini terlihat nggak? Ya, terlihat. Terlihat ya. Nah, ini Kak Sabrina contohnya. Nah, ini satu kolom ini satu modul. Jadi TP1 dan TP2 ini diintegrasikan dalam satu modul. Nah, ini kira-kira untuk mencapai 2 TP ini membutuhkan berapa kali pertemuan. Nah, kalau 2-3 kali pertemuan ya di sana ditulis pertemuan 1 penyajian pembelajarnya seperti apa, kemudian TP-nya TP apa, misalnya TP pertemuan 1 tujuan pembelajaran peserta didik berpartisipasi aktif dalam kebugaran, misalnya begitu. Nanti pertemuan 2 peserta didik mengevaluasi dampak partisipasi yang teratur terhadap kesehatan, misalnya seperti itu. Pertemuan ketiganya peserta didik mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan aktivitas kebugaran untuk kesehatan, misalnya. Jadi dibagi-bagi tahapannya. Ya. Nah, itu untuk modul yang pertama. Nah, modul yang kedua itu kita bahasanya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ketiga. Ya. Nah, ini membutuhkan berapa kali pertemuan. Ya, Kak Sabrina yang menentukan. Misalnya berpartisipasi dalam aktivitas kebugaran di luar ruang dan atau lingkungan alam dan mengevaluasi strategi peningkatan pemanfaatannya. Mau diajak apa nih penyajian geraknya atau penyajian pembelajarannya peserta didik kita dengan aktivitas kebugaran di luar ruangan. Apakah mau diajak maraton? Apakah mau diajak hiking? Apakah mau diajak ya masih latihan kalistenik tapi dilakukan di luar ruangan, kan bisa saja ya. Seperti itu Kak Sabrina. Nah, tetapi
di untuk keperluan bukti karya ini kakak-kakak yang lain ada yang hanya membuat satu modul, ya. Misalnya Kak Sabrina hanya membuat untuk modul yang modul 1-2 saja, modul untuk penyajian pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 1 dan 2. Silakan. Yang penting modul ajarnya menggambarkan pemahaman kakak-kakak pada PKG PJOK ini. Seperti itu Kak Sabrina. Terjawab tidak Kak Sabrina pertanyaannya? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Terjawab ya, baik, sama-sama. Nah, jadi harapannya Kak Dik-Dik ya, Kak Riki, harapannya bisa diselesaikan ini semua TP ini di modul ajar Kak Riki dan Kak Dik-Dik. Kalau yang kemarin belum itu Kak Dik-Dik, Kak Riki, kan itu paling cuma 1 kali pertemuan. Ya. Nah, ini kan TP-nya cukup banyak. Ya. Nah, kalau ini dibuat seperti sesuai dengan pembagian TP ini, ya ini bisa digunakan oleh kita. Maksudnya si modul ajar ini bisa digunakan oleh kita, ya. Kemudian oleh teman-teman kita yang lain juga, gitu. Sebagai referensi. Ya, kalau yang kemarin Kak Riki dengan Kak Diki kan itu hanya 1 atau 2 kali pertemuan ya, gitu. Begitu ya Kak Riki, Kak Dik dan yang lainnya. Ada lagi yang lain silakan. Kak Agung silakan. Ini Kak Apri, yang saya kebetulan kan sudah tervalidasi, tinggal nunggu ininya ya terbitnya. Nah, berarti untuk yang di berbagi bukti karya itu kan linknya, berarti harus nunggu terbit dulu dong, baru di itu ya. Coba dicek sekarang kayaknya sudah deh. Soalnya tadi udah lama saya memvalidasinya. Coba dicek sekarang kayaknya udah. Kalau saya belum ngecek. Ya. Kak Dik, Kak Riki tinggal di ini ya, di copy link yang di PMM-nya langsung di paste di berbagi bukti karya. Sudah, baru tadi sudah. Ya. Tinggal bagian ini ngisi kuesioner. Ya, nanti lanjut kuesioner ya. Baik, silakan Kak Haris. Haris ya ini nanti menuju di mobil. Bade naroskeun Pak Pri eta perkawis tujuan pembelajaran tiasa teu 2 TP dalam satu pertemuan dalam satu modul ajar. Panginten. Ya. Ya. Yang menentukan bisa atau tidaknya itu Kak Haris. Ya. Yang bisa menentukan bisa atau tidaknya itu Kak Haris. Coba dilihat TP-nya, apa yang TP yang bisa diintegrasikan ya. Misalnya peserta didik latihan keterampilan gerak spesifik misalnya ya. Kemudian diintegrasikan dengan perilaku fair play. Itu bisa kan diintegrasikan ya. Jadi ada yang bisa, ya ada yang tidak. Yang menentukan bisa dan tidaknya itu Kak Haris nanti yang akan menyajikan pembelajarannya seperti apa supaya tujuan pembelajarannya menurut Kak Haris dua tujuan pembelajaran mau disatukan ya silakan kalau bisa. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya keterampilan gerak spesifik dengan pendidikan kesehatan dengan perilaku seks bebas misalnya, bisa nggak itu dipadukan atau diintegrasikan gitu. Jadi bisa atau tidaknya sangat tergantung dari Kak Haris yang menentukan. Ya. Nah, tadi saya sudah share Kak Haris, ada beberapa. Tadi saya sudah di WhatsApp juga kan sudah saya share. Ada yang satu kolom itu ada isinya itu beberapa TP, ada yang 2 TP, ada yang 3 TP. Artinya itu diintegrasikan dalam satu modul ajar. Ya. Hanya kan tidak mungkin 3 tujuan pembelajaran dalam satu modul ajar dan disajikan pembelajarannya dalam 1 kali pertemuan. Ya. Kan pembelajarannya harus mendalam, harus bermakna. Ya.
TP-nya aja ada 3 misalnya ya, diintegrasikan dalam satu tujuan pembelajaran. Ya mungkin di langkah-langkah pembelajarannya butuh ada pembagian menu ya, pembagian menu penyajian pembelajaran. Misalnya pertemuan 1 tujuan pembelajarannya apa, pertemuan 2 tujuan pembelajarannya apa, pertemuan 3 tujuan pembelajaran apa, dan selanjutnya. Seperti itu ya. Itu modul ajar yang pernah saya share yang fase E waktu di SD Ciwangi juga kan bentuknya seperti itu kakak-kakak. Dan bentuknya sederhana, hanya seperti itu saja. Tetapi isinya bermakna. Ya. Kalau kakak-kakak saya perhatikan banyak sekali isinya, tetapi langkah-langkah pembelajarannya itu hanya sedikit, hanya untuk 1 kali pembelajaran. Itu kan modul ajarnya sudah saya share. Contohnya yang fase E ya, itu contoh ya. Itu sederhana ya, seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak sampai ada profil pelajar Pancasila yang dikembangkan apa ya, tidak salah, itu juga bagus ya. Tetapi langkah-langkahnya juga harus berisi gitu ya, harus berisi sampai tuntas, dari awal sampai tuntas, tidak hanya 1 atau 2 pertemuan seharusnya. Begitu. Kak Agung silakan. Begini Kak Pri, untuk kedepannya misalkan diteruskan sampai tuntas nih ya, kan kalau yang di bukti karya ini cuma 1 pertemuan gitu ya. Nanti kalau diselesaikan secara tuntas itu kan kayak di bulu tangkis ada beberapa TP. Nah, seperti yang Kak Haris sampaikan tadi, kalau Kak Haris kan posisinya kalau misalkan 2 TP itu dalam 1 modul ajar ya, di dalam 1 pertemuan. Nah, kalau ini mah kebalikannya gimana? Kalau misalkan dalam 1 TP itu beberapa kali pertemuan, umpamanya 2 atau 3 kali, karena mungkin misalkan keterbatasan alat raga juga, misalkan raket dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama umpamanya gitu. Baik, terima kasih Kak Agung. Memang seharusnya seperti itu Kak Agung. Jadi untuk 1 TP itu, untuk mencapai 1 tujuan pembelajaran, mungkin membutuhkan beberapa kali pertemuan. Nah, berapa kali pertemuan itu? Ya kakak-kakak yang lebih tahu. Ya. Sebagai contoh misalnya Kak Agung ya, Kak Agung disesuaikan Kak Agung Karira yang saya ingat misalnya tujuan pembelajarannya merancang, menerapkan dan menghaluskan keterampilan gerak dalam situasi gerak yang menantang misalnya. Itu 1 tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai itu kira-kira membutuhkan berapa kali pertemuan? Saya yakin ini 1 kali pertemuan juga akan sulit tercapai, karena tahapan-tahapannya kan mungkin di pertemuan 1 kita ajak peserta didik kita untuk merancang keterampilan gerak dalam situasi gerak yang menantang, misalnya forehand gitu ya. Kalau Kak Agung merancang keterampilan gerak forehand dalam situasi gerak yang menantang. Apakah itu cukup 1 kali pertemuan hanya untuk merancang saja? Ya kalau cukup ya silakan. Kalau tidak ya pertemuan 2 masih merancang, tetapi dengan pola dengan apa disebutnya ya? Dengan latihan-latihan yang berbeda, itu apa disebutnya ya? Dengan latihan-latihan yang berbeda ya, misalnya gitu ya. Hanya untuk merancang saja. Kalau kakak-kakak kan nanti kakak-kakak melakukan asesmen formatif tuh, wow udah sesuai nih, peserta didiknya udah pada bisa merancang keterampilan gerak forehand misalnya. Lanjut ke penerapannya, bagaimana menerapkan keterampilan gerak forehand untuk permainan bulu tangkis, dalam permainan bulu tangkis misalnya. Wah, itu sudah tercapainya kapan ya, kakak-kakak yang lebih tahu ya. Dan untuk mencapai agar peserta didik mampu menerapkan keterampilan gerak forehand itu kira-kira membutuhkan waktu berapa pertemuan, kakak-kakak yang lebih tahu ya. Kemudian setelah itu peserta didiknya sudah bisa nih menerapkan forehand untuk
permainan bulu tangkis. Lanjut ke tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu menghaluskan keterampilan gerak forehand dalam situasi gerak yang menantang. Nah, variasi latihannya seperti apa? Kakak-kakak yang lebih tahu penyajiannya, ya, sesuai dengan model pendidikan gerak yang kemarin kita bahas. Seperti itu Kak Agung. Ya, jadi memang satu tujuan pembelajaran itu mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dibutuhkan beberapa kali pertemuan. Itu yang saya maksud kenapa satu kali pertemuan masih kurang menggambarkan pengetahuan kakak-kakak atau pemahaman kakak-kakak dalam PKG PJOK ini. Ya. Begitu Kak Agung? Cukup Kak Agung terjawab? Nge-fresh kayaknya Kak Agung. Oke, ada yang lain silakan. Cukup? Baik, kalau cukup kita lanjutkan. Baik kakak-kakak, ini yang sudah nih. Kak Dik-Dik bisa open mic ya. Apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Silahkan Kak Dik-Dik untuk open mic. Sedang di lapangan. Gimana Kak? Ya. Apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Sebentar Kak. Saya lagi di lapang soalnya. Oke. Oh ya udah. Ya. Kita ke Kariki aja. Kariki sudah selesai. Apakah penyusunan bukti karya Kariki sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Silakan untuk open mic Kariki. Kariki lagi kurang sehat Kariki? Oh Kariki aja. Saya enggak. Enggak, lagi flu berat, Aduh. Semoga lekas sembuh Kariki ya. Silakan Kariki. Ya. Boleh. Kalau ya untuk saya sendiri penyusunan bukti karya sudah mengacu atau tidak mungkin masih ada kekurangannya, kayak masih belum sempurna sepertinya. Tapi untuk rubrik validasinya itu udah agak mengacu sih sedikit, cuma belum begitu sempurna aja sih. Makanya lagi masih ada perbaikan lah untuk disempurnakan lagi ke depannya. Paling gitu aja Kak. Baik, terima kasih Kak Riki. Kita lanjut. Kak Dik-Dik bisa open mic Kak Dik-Dik? Siap. Silakan dijawab ini Kak Dik-Dik, apa yang Kak Dik-Dik unggah di bukti karya ya. Kak Dik-Dik dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video ya. Kak Dik-Dik, Kak Dik-Dik membuat modul ajar ya, bukti karyanya. Betul. Ya. Apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan solusi mengatasinya? Silakan Kak Dik-Dik untuk dijawab pertanyaan pemantik. Terima kasih Kak Afri ya. Mengenai bukti karya yang saya buat, pertama itu kan berdasarkan dari kesepakatan bersama bahwa untuk bukti karya yang kita buat berupa modul itu mungkin. Nah, pada awalnya terdapat kendala gitu kan ketika saya mencoba untuk membuat modul karya, modul ajar itu sesuai dengan rubrik penilaian begitu. Tapi dari situ ya itu ada kendala yang tapi saya pribadi untuk apa sih sebenarnya seperti apa khususnya berdasarkan desain gitu. Artinya di sini selain saya belajar dari waktu untuk belajar desain itu
pada saat sekarang ini saya menggali kembali nih gitu kan, menggali kembali informasi-informasi yang kemarin disampaikan juga, mendalami kembali gitu kan, bagaimana ada backward yang sesungguhnya kan gitu. Nah itu saya belajar situ tentunya, sehingga menghasilkan sebuah modul menurut saya itu sudah sesuai dengan di awalnya aja, di awalnya kita kebingungan gitu kan untuk mendapatkan, apalagi saya kita mencoba searching di internet itu hampir nggak ada kan gitu, seperti apa contohnya modul backward design itu. Akhirnya saya mencoba dari sintak yang backward design itu ada gitu kan, saya tuangkan satu persatu dalam modul ajar yang saya buat itu mungkin. Intinya adalah kesulitan yang saya hadapi ketika membuat modul ajar ini merupakan sebuah memotivasi untuk menggali informasi kembali, mereview kembali pembelajaran yang di PKG ini yang kita tinggalkan beberapa bulan yang lalu itu mungkin. Demikian Pak Kapri yang saya sampaikan. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Kak Dikdik. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Kak Dikdik, ketika kakak-kakak membuat modul ajar tentunya ada kendala ya. Ada kendala, kemudian kakak-kakak menyelesaikan kendala tersebut, tetapi bukan dengan meniru atau mengcopy paste hasil karya orang lain ya, tetapi kita memahaminya ya, apalagi kita sudah belajar tentang backward design ya. Kak Dikdik mencari tentang backward design itu seperti apa, itu ada di modul ya, ada di modul. Kalau mencari di internet atau produk orang lain mungkin belum ada ya, mungkin belum ada. Oleh karena itu kita seharusnya kita yang memulai ya, kita yang memulai. Yang sudah membuat dengan desain dengan backward design itu Karira ya. Karira sudah membuat dengan backward design. Ya. Kita yang membuat, nanti teman-teman kita nanti yang meniru. Jadi bukan kita yang meniru orang lain nanti yang meniru kita dengan modul ajar dengan backward design. Ya. Nah, tadi Kak Dikdik menyampaikan banyak menemui kendala. Nah, solusinya adalah dengan terus mencoba, terus berlatih, sehingga akhirnya kita bisa merancang modul ajar yang seperti apa ya, yang sesuai untuk untuk menyajikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya mudah-mudahan kita sepakat ya kakak-kakak ya, walaupun PKG PJOK ini selesai, untuk modul ajar sesuai dengan kesepakatan kita kemarin tetap dilanjutkan supaya kita punya referensi nih modul ajarnya harus seperti apa ya. Kak Agung yang bulu tangkisnya itu diselesaikan dari awal sampai akhir. Kak Dikdik bola voli kalau nggak salah ya, itu diselesaikan dari awal sampai akhir ya, membutuhkan berapa kali pertemuan supaya bisa digunakan oleh kita dalam pembelajaran seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana kakak berencana melakukannya di masa depan ya. Oke, Karira mungkin bisa open mic Karira. Karira silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, Kak Roslina sudah, Kak Roslina. Silakan untuk menjawab pertanyaan pemantik yang ada di monitor. Kak, dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana Kak Roslina berencana melakukannya di masa depan? Silakan Kak Roslina. Masih di Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Kak Apri. Dalam aspek apa karya ini masih dapat karya yang akan ditingkatkan dalam bentuk rencana pembelajaran yang matang ya Kak Apri kalau menurut saya, karena untuk melakukannya di masa depan itu ya kita sebagai guru PJOK harus mempunyai perencanaan yang sangat matang dan bagus untuk peserta didik seperti itu. Tentu dengan metode dan strategi yang
bagus pula seperti itu. Dengan adanya PKG PJOK ini, saya dapat ilmu tentang itu, terus dapat menambah wawasan saya terhadap bagaimana caranya belajar untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik seperti itu, Kak Apri. Baik, terima kasih. Sudah, Kak Roslina? Sudah, Kak Apri. Baik, terima kasih. Kakak-kakak, ini sesi tatap maya kita yang terakhir. Saya harap tidak berhenti sampai di sini, kakak-kakak. Apalagi ya mungkin untuk kepentingan PKG ini dengan bukti karya kakak-kakak membuat modul ajar untuk 1 kali pertemuan juga ya mungkin cukup ya. Tapi itu belum cukup kakak-kakak kalau bukti karya ini akan kita gunakan dalam pembelajaran. Harusnya kan dibuat sampai tuntas ya, satu konten itu sampai tuntas. Nggak mungkin kan tuntasnya 1 sampai 2 atau 3 kali pertemuan seperti waktu dulu kita di kurikulum 2013. Ini kurikulum merdeka kakak-kakak ya, kontennya harus mendalam. Jadi mudah-mudahan disepakati setelah selesai PKG ini tetap kita lanjutkan untuk membuat bukti karyanya yaitu modul ajarnya. Saya kira sudah selesai ini ya. Nah ini terima kasih ya. Sudah selesai sesi tatap maya kita untuk kali ini ya, untuk refleksi hasil bukti karya. Baik, sebelum diakhiri masih ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kak Rudi, silakan. Kak Apri, punten anu update terus ditaung acan ya? Belum Kak. Saya ini lagi di luar. Saya ini lagi di Bandung, Kak. Oh ya. Siap, gitu aja Kak Apri. Saya share fotonya ya. Ya, nuhun Kak Apri. Saya masih di Bandung. Belum, Karira juga kayaknya tinggal divalidasi Karira ya. Kalau Kak Agung coba dicek sudah tayang atau belum. Yang lainnya segera ditunggu ya. Yang lain segera di-upload. Malam, saya pulang malam, nanti langsung buka laptop. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik, kalau cukup, Kak Riki, silakan Kak Riki. Ya ini Kak Apri, kalau saya masih cuma ingin untuk kedepannya gitu ya, setelah PKG ini selesai lebih pengen fokus ke pembuatan modul ajar aja, kalau bisa terus dikembangkan lagi, terutama nanti pada saat pertemuan di MGMP juga, jadi supaya nanti si modul ajar itu bisa sama ya semua dalam satu tingkatan itu ya, khususnya sekabupaten semua sekolah di SMA tuh bisa sama gitu isinya untuk model ininya isi dari modul ajar itu sendiri. Paling itu aja, jadi sampai sekarang tuh saya masih pengen terus ngembangin masalah modul ajarnya aja sih. Jadi mudah-mudahan setelah kegiatan PKG ini selesai masih terus diperhatikan lagi untuk pembuatan modul ajar supaya nanti kita tuh benar-benar si modul ajar tuh satu model tuh sama gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi untuk membuat modul ajar tuh. Seperti itu paling Kak Apri. Baik, terima kasih Kak Riki ya. Kak Riki menyampaikan tindak lanjut dari
PKG PJOK ini nanti kita lanjutkan di MGMP ya. Ini jelas ya Kak Dik-Dik, nanti akan kita tindak lanjuti. Kita nanti selenggarakan pertemuan MGMP. Kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada rekan sejawat kita ya. Misalnya bagaimana membuat rancangan kurikulum PJOK ya. Kemudian nanti penyajinya siapa? Penyajinya kakak-kakak ya. Nanti kita bagi-bagi penyajinya siapa. Untuk kemudian membuat rancangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti penyajinya dari kakak-kakak ya. Kemudian bagaimana itu kan perencanaan pembelajaran itu tentang modul ajar Kak Riki ya. Nanti kita mengupas tentang bagaimana merancang rancangan pembelajaran atau modul ajar. Nah, mengenai nanti pemanfaatannya di masing-masing sekolah, Kak Riki, tentunya ini tidak akan sama masing-masing sekolah, karena disesuaikan dengan aset yang ada di sekolahnya masing-masing. Itu yang pertama, ya, disesuaikan dengan aset, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didiknya. Hanya kalau ini sudah kita buat semua, nanti rekan sejawat kita jadi punya referensi itu. Ya, misalnya rekan sejawat kita akan mengajar permainan bulu tangkis, ya, bulu tangkis di fase E misalnya. Ya udah tinggal ambil aja yang punya Kak Agung, gitu. Nah, itu hanya untuk referensi saja, tidak copy paste gitu ya. Hanya untuk referensi, ambil punya Kak Agung. Nah, kemudian nanti dari SMA 3 misalnya Kak Dik-Dik akan mengajar bola basket di fase E. Ya udah ambil aja punya Kak Puji. Ambil punya Kak Puji itu untuk referensi, itu maksudnya Kak Riki. Nah, kalau kita satu kabupaten sama semua itu tidak mungkin ya. Karena disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Misalnya Kak Osep mah mungkin nggak akan ada pembelajaran bulu tangkis di sekolahnya ya. Atau Kak Haris mungkin tidak akan ada pembelajaran ritmik misalnya, bisa saja seperti itu. Begitu Kak Riki? Ya, ya maksudnya tuh kerangkanya aja itu Kak. Jadi Ya. kerangka modulnya tuh urutannya, jadi biar sama dulu gitu. Ya kalau misalkan untuk seperti kontennya pasti beda, pasti menyesuaikan sekolah masing-masing. Ya. Ya, kita sepakati ya yang kemarin saya share untuk pembagian tujuan pembelajarannya itu diselesaikan ya kakak-kakak. Diselesaikan sampai tuntas gitu. Setuju ya? Sepakat kakak-kakak? Siap. Oke, terima kasih. Bagi yang belum upload draft bukti karyanya segera ya kakak-kakak, karena besok tanggal 27 saya harus menyelesaikan penilaian kakak-kakak ya. Cukup? Kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Demikian selesai sudah kakak-kakak rangkaian PKG PJOK kita selama 3 bulan. Jangan lupa di bawahnya itu masih ada apa, saya lupa ya, kayak kuesioner, kemudian kakak-kakak juga memberikan penilaian kepada saya di LMS dilanjutkan. Tinggal beberapa langkah lagi. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Pri. Siap. Ini dulu